Bang Dalbo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Dalbo. Lanjut dulu. Ya, ini persiapan sholat masalahnya. Lanjut dulu. Iya, gimana ini? Lanjut. Bang Albert, gimana ini? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Dalbo. Ya, mau sholat. Ya, lanjut dulu. Siapa kawan kita dari Kristen? Albert. Ini Yesus hanya utusan. Ya. Gimana tanggapannya itu, abangku? Silakan. Dia tidak mengatakan hanya. Memang betul Bapak mengatakan utusan. Ya. Tapi Iya utusan. Apakah utusan itu bisa jadi Tuhan? dari awalnya sudah kita tidak bilang tadi itu dia. Cuma saja memang betul Bapak tidak salah bertanyakan seperti itu. Nggak salah. Bapak tidak salah. Apakah Yesus itu yang sebagai rasul atau utusan itu bisa jadi Tuhan? Mengapa tidak bisa? Kan bisa juga tuh. Tapi bisa jadinya itu Bapak tahu dari mana? Bapak tahu dari mana? Dari Alkitab atau dari Bapak sendiri? Kamu kok bahasa Indonesia begitu ya? Santai, Pak. Jangan grogi. Iya. Apa yang sudah pernah diciptakan sama Yesus, Albert? Apa yang sudah diciptakan? Aduh. Bapak menanyakan sesuatu yang nggak ada ya? Mengapa ya? Berarti nggak pernah mencipta dong. Masa Tuhan nggak pernah mencipta? Pertanyaannya salah. Saya kawan ini dengan Bang Albert. Pertanyaannya salah. Iya, gimana Artinya tuh? sesuatu membutuhkan jawaban yang tidak ada. Jadi pertanyaannya salah ya, Bang Albert. Kawan kita. Dia sangka saya mau bela dia. Tidak, Bang Albert. Karena soalnya Yesus itu nama manusia, sementara nama Tuhan Manusia itu Anda harus pahami. Bagaimana dia mau menciptakan, dia sendiri diciptakan, gitu loh. yang Bapak tanyakan Naikkan Ros, baikkan naikkan Oji. Supaya ada gantian saya mau sholat. Bang Haji, naik Bang Haji. Naik Oji. Gimana di tempat saya nggak ada cotet, banyak viewer. Naik aja J. santai aja, Bapak. Iya, santai aja kita. Seperti itu. Bapak tidak salah. Saya moderator nggak di sini saya. Bisa buruk pun Bapak tidak salah itu. Moderator. Udah aku tarik Bang Oji. Oji naik J. Kebetulan saya diundang terus orang gondrong ini satu. Biarin. Ngapa diundang? Saya ada tadi nonton Bapak Dalbo di sama Sodot ya, bicara sama Sodot ya. Ya betul saya. Ya tadi saya nonton kumpul Bapak di kumpul Bapak sendiri, Pak Dalbo ya. Apa sih kamu bilang apa sih, Pak? Jangan cepat-cepat ngomong, Bang. Jangan cepat-cepat. Akun Bapak yang Betul. Bapak Terus punya koma, orang biasanya lihat di atas Dalbo. Bapak bicara sama Sedot. Pada waktu saya lihat di Komal itu di Komal itu ada 3 orang 5 orang nggak tahu lah. enak lalu? Ya saya minta naik, Bapak nggak naikin. Anda makanya minta naik tadi. Ya udah 2 akun saya minta naik tuh. Satunya Alberto. Saya kan sudah ada di sini. Betul, makanya jadi sudah di sini jadi nggak apa-apa lah. Pak abangku, kalau Oten lebih daripada 2, 3 ini Komal jadi pasar. Oke. Saya sebenarnya coba bicara dengan sopan soalnya itu dia. Saya coba bicara dengan fair dan jadi saya mengatakan kayak gini. Pak Dalbo menanyakan sesuatu, semua apapun yang Bapak tanyakan tidak salah. Kapan saya bertanya? Tadi lah sebelum masuk ke sini. Sama si Sedot, namanya Sedot. Oh. Maksudnya saya bicara maksudnya bukan sama. Saya bicara tentang Pak Singa ini atau Pak Hos ini. Jadi Pak Hos ini tidak salah dalam bertanya, dia bertanya selalu benar. Cuma saja pertanyaannya itu berulang-ulang, itu yang aneh. Bahkan bisa jadi aduh
Lanjut. Ada tamu lain lagi masuk nggak tuh? Saya sebenarnya udah bosan ini. Oh, kamu janganlah bosan hidup. Masa hidup bosan? Janganlah. Asyhadu. Nah, ini aku lihat di akunnya Pak Tristan kok Pak Blender ditantang sama apa tuh, diajak ya. Jangan kemana-mana lah. Urusan dia itu bukan urusan kita. Urusan dia itu bukan urusan kita ya. Jangan bahas orang lain. Oke, Ya. terima kasih. Oke. Oh, aku tahu. Oh ya, betul. Nah, sekarang Yesus hanya utusan atau bukan? Utusan. Iya, utusan. Kenapa tidak? Jadi selesai. Kamu jujur, kasih onde-onde dia, kasih kopi-kopi. Dia jujur sekali. Tanya sama si Wanes iyalah, baru parah sekali tuh. Si siapa si Samuel? Parah kali ya Yohanes. Mana lebih parah dengan Tuntung? Sama-sama parah ya. Ya aku jarang nonton lah, aku jarang apa tuh. Cuma saja bapak sering nonton jadi terhibur soalnya. Jangan, nggak boleh begitu Pak. Bapak masa jarang mandi sih? Saya udah lama gak nonton debat antara Wanes versus Tunggal ya. Udah lama kagak mandi. Wah, bahaya ini. Saya tadi mandi. Kamu bilang sudah lama saya nggak mandi. Enggak, tadi saya mandi. Oh, mandi. Ini singa juga ini premin. Orangnya mandi kok. Malah dimandiin. Iya, saya cuma mau tanggapan Bapak. Itu tadi Pak Singga mengatakan saya menghujat itu. Saya nggak tahu. Memang saya bisa dikatakan menghujat karena saya itu bicaranya apa ya? Mana aku bilang kamu menghujat? Nggak ada aku bilang kamu menghujat. Yang menghujat itu yang Injil tadi. Yang apa itu? Oh iya misteri Injil itu. Iya, makanya aku turunkan dia karena dia menghujat. Kamu janganlah seperti itu. Aku salah anggapan soalnya. Karena soalnya aku dengar salah paham dia. Makanya Pak. Betul kan? Makanya jangan malas mandi. Bahaya tuh. Iyalah, bisa sampai iritasi, sampai kulitnya rusak pula gitu. Si siapa si Injil tadi dia sampai berkata kasar ya, sampai berkata kotor ya dia. Iya, nggak boleh lah. Menghujat karena nanti dia lagi memancing kami untuk menghujat dia, tapi kami nggak terpancing. Kalau ada yang menghujat aku turunkan aja, karena komalku ini bukan komal menghujat-hujat. Masih mending lah bisa dikendalikan di sini ya. Iya. Jadi sekarang, apakah kamu masih mentuhankan Yesus? Mengapa tidak? Ya, mengapa tidak? Ini kayak judul lagu jawabannya. Mengapa tidak? Judul lagu Barat atau lagu Indonesia? Nah, lagu ini terlalu asik memang. Mengapa tidak? Why not? Bapak sehat? Oke, sehat ya. Oke, tenang. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Bapak ini selalu dijamah, diraba, elus oleh Tuhannya Yesus. Kayak nandar. Ya, aku tahu lah. Kok bawa-bawa nandar pula kau? Gaya stereotip, gaya bicara. Gak bergaya berbicara dengan apa tuh, kebiasaan. Iya. Kadang susah juga sih mau dengan rapi. Cuma saja orang. Oke, ini silakan mau bicara siapa yang lain, yang si Airi, si Pangeran, si siapa penjuru. Ya silakan dulu yang lain mau nanya dia. Ini nih siap ditanya ini beliau ini. Lanjut. Terima kasih Bang Alberto. Pengen pencerahannya Bang Alberto gitu. Saya tuh kan nggak paham Bible ini Bang.
Nah, jangan berdebat ya, Bang. Paham Ya, lagi, soalnya saya dosanya terlalu berat, lebih berat daripada bapak-bapak di sini. oke. Gini, jangan ngomong dosa, Bang. Minta pencerahan, Bang. Gini, Bang, saya itu kan nggak tahu gitu, Bang. Kenapa umat Kristen itu yaitu membuat patung langsung dicium-cium gitu loh, Bang? Gimana? Kenapa itu, Bang? Wah, itu sejarahnya panjang sekali itu. Itu pun saya masih belum belajar itu sejarahnya gimana. Kok tiba-tiba ada patung, gua nggak bisa polemik juga sih. Cuma saja itu sih memang udah terjadi sampai sekarang. Oh, Dan- Kan patung dilarang loh. Mhm. Janganlah bagimu membuat patung yang menyerupai gitu kan. Sesuatu yang di langit, di bumi, ya, di laut. Nggak boleh bikin patung. Itu namanya apa itu kalau membuat patung gitu? Disembah-sembah itu. Emang patung bisa membantu gitu ya? Bahkan ketika patung runtuh itu nanti dibangun sama tangan manusia. Bang Dalbo kemana? Bang Dalbo? Udah sama kayak orang Hindu aja ya kan Bang Singa. Bang Dalbo sholat dulu katanya Bang. Iya. Iya, itu pun bisa gua dengar, bisa gua nonton. Oh, sejarah perpecahan gereja pecah belahnya karena alasan begini. Itu aku gak mau terlalu banyak polemik tuh dia. Albert, kalau tiba-tiba ada yang nyuruh kamu untuk membenci ibumu, ayahmu, marah nggak? Ya saya marah. Lalu mau kasih saya bukti? Oke lah, ini buktinya. Oke. Enggak. Kalau ada gitu, tiba-tiba ada yang nyuruh membenci keluarga, anak, saudara, gitu kan, orang tua, gitu. Kamu marah nggak? Sedangkan ibu telah mengandung kita, bahkan membuat kita itu siang malam gitu kan tanpa lelah. Setelah selesai dibuat, ibu mengandung gitu kan, terus melahirkan. Tiba-tiba setelah kita dilahirkan udah menjadi seorang anak, disuruh kita membenci orang tua kita. Marah nggak kamu sama orang itu? Tanpa penjelasan ya saya akan marah. Iya. Di Bible kamu ada tuh. Ada yang 2 device nggak? Silakan Bang, mana Bang ini nih. Aku deviceku kepake soalnya. Ya silakan Bapak jelaskan, silakan Bapak baca dan gua diam. Kamu mau menerima apa yang aku baca nanti? Aku baca ya. Coba aku cek dulu nih. Mudah-mudahan ketemu ya. Soalnya aku 2 device yang ini. di Lukas 14 nomor 26, Bang Albert. Ya baca, kamu bacain dong Bang Raja. Lukas 14 nomor 26. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudara, laki-lakinya, ataupun perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Itu Bang, itu yang pertama Bang. Di Matius nomor 10 nomor 35. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuannya dari ibunya, menantu perempuannya dari ibu mertuanya. Gitu Bang. Nah bagaimana menurut Bang Albert itu? Katanya ajaran kasih tapi suruh benci, gimana itu? Masuk akal nggak? Mengasihi bukan berarti saya tidak membenci ya, memang ya itu bisa diterapkan semuanya itu ya. Aku bisa terima. Kenapa harus membenci orang tua buat mencintai Yesus, gimana itu? Mengapa harus membenci? Gua gak mau jelaskan lah soalnya itu. Kalau saya jelaskan Harus dijelaskan. Kalau kamu mengimani sesuatu yang kamu tidak tahu, sama aja gabrul namanya. Imanilah apa yang kamu ketahui, masuk akal. Sekarang begini, kamu menuhankan Yesus nggak? ya. Ya, kamu menganggap Yesus itu disalib tidak?
Iya, iya, ya. Ya, ketika ada yang mengatakan Yesus itu adalah orang yang terkutuk, kamu terima tidak? Itu Tuhanmu loh dibilang terkutuk. Marah nggak? Jangankan saya, apalagi lainnya setuju. Hah? Orang lain setuju. Galatia 3 nomor 13 baca coba. Kamu baca sendiri. Ya tadi saya kemarin kan saya setuju kan. Iya, kalau 13 kan. Ya. Iya. Coba kamu baca. Ya, gua puasin kalian. Sama aku diskusi begitu. Harus sesuai ya akal dan logika dan dalil dan iman kamu itu. Sesuai enggak? Udah ketemu belum? Galatia 3:13. Kristus menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk bagi kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, pertanyaan saya, di situ dia mengatakan Paulus mengatakan Yesus terkutuk di tiang salib, yang digantung di tiang salib. Nah, tempat orang yang terkutuk ini biasanya di surga atau neraka? Tempatnya. Iya. Oh ya, saya nggak mau jelaskan ya. Ini Kenapa? Tempat orang terkutuk itu di mana? Di surga atau neraka? kayak neraka. Oh, neraka berarti Yesus di neraka ya. Ngapain kamu menuhankan sesuatu yang di neraka? Di neraka untuk selama-lamanya ya? Selama-lamanya Ya, di situ nggak di batas waktunya nggak disebutkan. Yang jelas Yesus itu terkutuk di tiang salib, sedangkan kita ketahui bahwa yang terkutuk itu tempatnya di neraka. Berarti Tuhanmu sekarang masuk neraka. Masa iya kamu menuhankan yang di neraka? Nanti kalau kamu ingin bertemu dengan Tuhanmu, kamu harus masuk neraka. Gimana itu? Ya, aku bukan mengguncangkan keimananmu ya, tapi kenyataannya begitu. Sedangkan dalam Islam ya, kamu simak baik-baik ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dalam Islam yang dikutuk itu adalah setan. Tempat setan kekal dalam neraka. Nah, berbalik arah ke Galatia 3:13, ternyata di situ yang terkutuk adalah Tuhanmu, Yesus. Nah, ketika dia dikatakan terkutuk, sedangkan tempat orang terkutuk itu adalah neraka. Jangan-jangan yang kamu tuhankan itu adalah sosok yang a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, adalah setan yang terkutuk. Karena memang dalam Bible, iblislah bapamu. Keluarin Bang Raja. Ketik aja di Google, iblislah bapamu, nanti tampil, aku lupa dalilnya, tapi ada di Bible ya. Silakan. Yohanes 8 nomor 44. Coba kamu baca Yohanes 8 nomor 44 coba. Yohanes. Mana buku saya ya? Kita diskusi harus ada bukti ya ketika apa yang kita narasikan. Kamu baca, Albert, apakah yang kamu sembah ini adalah iblis atau Tuhan yang benar? Kita cek kodam ya. Silakan. Sudah ketemu Albert? Emang bahasa aslinya iblis atau diablos itu dia? Dia kitab gak ada yang namanya iblis loh. Itu bahasa Indonesia nya betul iblis. Ya, nama juga Bapak suka LAI. Berarti kamu menyanggah LAI juga. Kalau kamu menyanggah LAI, bahasa asli Theos apa? Allah apa dewa? Oke, dewa aku terima, oke.
iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendak sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala pendusta. Nah, ini berkaitan dengan Galatia 3:13 tadi, terkutuk yang digantung di tiang salib. Yang terkutuk itu adalah orang yang akan kekal di dalam neraka. Jangan-jangan yang kamu sembah ini adalah iblis beneran. Mengapa disebut iblis? Mengapa bukan kata lain atau diablos ya? Mengapa disebut iblis? Itu kan LAI, terjemahan bahasa Indonesia itu dia, LAI. Kamu LAI selain ya itu. Kamu memakai istilah Rasul Roh Kudus enggak? Tidak. Alkitab enggak yang kamu pakai? Tidak. Kamu kalau menyebut kitab suci kamu apa coba? Biblos. Biblos, jujur. Kamu kalau menyebut Bapa itu Allah atau Bapa atau Theos? Theos. Theos. Tumben kamu jujur. Marah toh oten-oten yang lain nanti. Berarti yang iblis kalau bahasa aslinya apa itu? Diabolos atau diablos ya, diabolos ya. Iya, yang penting itu iblis kan, diabolos kan. Nah, kenapa kamu di sini dikatakan kamu menyembah diabolos? Bapakmu itu diabolos katanya. 3 kali nih Bible. Kadang-kadang aku marahin juga nih. Temanku Albert sebaik ini dibilang nyembah diabolos ini. Cemana pula ini. Bang boleh Bang Singa, saya tunggu Lanjut. sama Bang Albert ini. Saya suka Bang Albert ini. Bang Albert ini pencerahannya ya, jangan berdebat Bang. Ini Bang, apakah umat Kristen itu memakan daging manusia atau meminum darah manusia Bang? Abang dah. Serius? Hah? Serius? Iya serius saya tuh, karena saya tuh ingin mengetahui apa yang terdata di Bible, karena saya tuh berpatokan sama Bible Bang, gitu. Ini Yohanes 6 nomor 53 coba Bang. Tahu lah ada ayatnya itu, dia tahu lah ada ayatnya. Yohanes 6 nomor 53, maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Ini kan perkataan Yesus Bang. Apa betul umat Kristen itu minum darah dan makan daging manusia Bang? Coba pencerahannya Bang. Sedikit aja Bang pencerahannya Bang. Ya, aku tidak suka dalam pencerahan. Saya nggak suka menjelaskan. Ini bukan urusanku ini. Menjelaskan itu bukan caraku karena orang menjelaskan kan bisa banyak bohongnya tuh ya. Jadi kalau ya betul. Yang caramu apa? Yang caramu apa? Ya dengar baik-baik. Saya mendengar Bapak, saya mendengar Pak siapa? Pak Singa. Dan saya dengar Gini aja Albert. Kamu setuju nggak jika Bible mengatakan harus makan daging dan darah manusia? Bible. Ya, Biblos. Setuju nggak? Ya saya setuju karena itu kan tertulis. Wah, kanibal dong. Kalau minum darah vampir dong gitu. Kamu mau punya ajaran kanibal dan vampir? Ngacet? Emang saya harus melakukan itu? Emang saya harus melakukan itu atau tidak? Kalau nggak melakukan itu, berarti kamu menyanggah itu kitab suci kamu. Nggak mengimani kitab suci. Kamu harus mengikuti kitab suci dong. Kalau nggak percuma kamu mengimaninya. Kalau nggak kamu kerjakan apa isi kitab suci. Ya bagaimana sih klarifikasinya? Arti dari kata mengikuti. Aku mengikuti bapakku. Aku mengikuti si A. Aku mengikuti Pak Singa. Aku mengikuti. Sekarang begini. Siapa? Sekarang begini. Jika kamu mencintai seseorang,
apapun kata orang yang kamu cintai itu kamu turutin nggak? Ya turutin, ya betul. Iya. Sekarang aku nanya, apakah kamu mencintai Yesus? Nah ini mencintai dalam apa dulu? Ini mencintai seperti apa? Aku kan gak ketemu dia. Aku gak. Sekarang kamu mencintai Tuhanmu nggak? Emang siapa Tuhan saya? Ya, siapapun Tuhanmu, mau sendal jepit kek, resleting celana dalam kek, yang Nah, penting. tahu aku tentang hal Iya, itu. aku nanya, Tuhanmu siapa? Yesus. Yesus. Apakah sudah mengikuti apa yang disuruh Yesus? Kalau enggak kamu ikuti, berarti kamu enggak cinta sama Yesus. Sudah. Emang itu kalimat perintah. Kalau kamu tidak melakukan hal itu, oh itu kalimat perintah ya? Itu tadi kalau kamu tidak membenci orang tua, kata Yesus kan nggak bisa menjadi muridnya. Silakan Bang Dalbo, Bang Dalbo sudah kembali. Silakan. Kata Yesus di dalam Bible, aku berkata kalimat kepadamu. perintah dengan kalimat pengandaian atau apa? Iya, Atau saya salah? iya, nanti. Itu bukan kalimat Yohanes perintah. 14, Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Tuh, kira-kira apa sih yang Anda lakukan, yang dilakukan oleh Yesus? Bapak tahu gak? Bapak tahu gak apa yang Bapak tanyakan tadi itu? Apa yang dikerjakan oleh Yesus? Bapak tahu gak? Yesus berpuasa, Pak. Yesus sujud berdoa kepada Tuhannya. Apakah Anda melakukan itu? Maksudnya berpuasa 30 hari? Maksudnya berpuasa 30 hari? 30 hari sampai gak makan gak minum itu dia? 40 hari 40 malam. 40 hari, oke, 40 hari. Ada orang yang mencoba sih, ada yang coba, tapi dia Ya, ada yang mencoba tapi metong. Nah itu hebatnya orang seperti itu ya, karena utusan benar tuh dia. Apa orang yang ada roh Tuhan dalam dirinya tuh memang benar-benar ada dalam dirinya. Semua roh yang ada di dalam tubuh kita itu pemiliknya adalah Tuhan. Termasuk roh yang ada di dalam diri Yesus, ciptaan juga. Kudus. Emang benar? Ya, saya sebut roh kudus ya, betul. Bedanya antara roh manusia biasa. Roh manusia biasa tuh cenderung Enggak ada dikatakan roh manusia biasa, roh spesial, tidak ada. ya, ini kan untuk membedakan saya dengan Yesus. Itu ada perbedaannya di situ. Coba baca di Zakaria 12 nomor 1. Ya, demikian firman Tuhan yang membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi, dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Yesus kan manusia. Menjadikan roh dalam diri manusia. Iya. Zakaria 12 nomor 1. Beda, karena Yesus tidak pernah berdosa. Aku nggak tahu sih mengapa. Rohnya beda. Walaupun rohnya sama-sama ciptaan, tapi rohnya beda. Satunya rohnya yang sempurna, satunya rohnya yang agak lain, yang agak. Untuk membedakan itu gimana, Pak? Roh yang sempurna, roh yang tidak sempurna. Kalau kami di Islam, Pak, diberikan batas, tidak ini hanya diberikan pemahaman sangat sedikit untuk memahami yang namanya ruh. Nah, Kristen ini hebat ya, bisa paham ruh. Memahami dari mana dulu? Iya, bagaimana kita bisa membedakan ruh yang ada di dalam Yesus dengan ruh yang ada di dalam murid-muridnya? Apa ciri-cirinya? Apakah dia bertanduk 7 atau bermata 7? Oh, mengapa harus beda ya?
Nah itu dia Pak. Mengapa itu dia? harus beda? Tanya Google. Ya, Bapak menjelaskan terlalu banyak dan Bapak suka tanya Google. Oke, tanya Google dan Bapak tanya Google dan apa yang Bapak ketemu? Nggak ada. Saya temukan di situ bahwa roh dalam diri manusia adalah roh ciptaan. Itu saya temukan. Oke, itu tidak salah. Itu bisa jadi benar atau memang benar. 100% benar karena itu kan Alkitab ya. Sorry, Biblos ya, Biblos. Bibel. Ya. Nah sedangkan Yesus sendiri mengatakan yang mentuhankan dia itu adalah sesat. Sesuai Matius 7, 15, 23. Nah, di sini Yesus mengatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Apakah kehendak Bapak? Emang ada manusia yang bisa melakukan kehendak Bapak? Padahal semua manusia berdosa. Apa kehendak Bapak? Ya, Bapak sendiri nggak tahu kan? Nggak, saya tahu. Kok Apa Bapak tahu? kehendak Bapak? Iyalah. Oke, silakan ya. Kalau Bapak tahu. Silakan. Ya, Bapak kasih tahu. Baik. Di sini Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Melakukan Bapakku kehendak Bapakku yang di ya, surga. yang di surga. Apa kehendaknya? Inilah dia dalam Yohanes 6, 28 dan seterusnya. Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Yesus yang telah diutus Allah. Artinya Bapak percaya kita Yesus gak? harus percaya Yesus itu adalah utusan Tuhan. Apa Bapak Bukan benar percaya Yesus? Tuhan. Nah, munafik ya kalau baca. Tapi apa, Bapak nggak salah lah. Silakan Bapak. Kalau Bapak kalau benar, apa Bapak percaya Yesus? Percaya dia adalah utusan Bapa. Seluruh isi perjanjian baru Bapak percaya? Seluruh isi perjanjian baru? Percaya bahwa tertulis di Bible Anda. Saya nggak bisa Bapak mau lakukan? apa ya? Dan Bapak mau melakukan apa yang tertulis dalam Alkitab? Sorry, Tidak, Biblos. karena Yesus itu untuk Bani Israel, Pak. Matius Untuk 15, Bani Israel. 24. Kisah para Rasul 23, 13. Yesus ini juru selamat untuk Bani Israel. Begitu, Pak. Untuk Bani Israel. Iya, Matius 15, 24. Tuh. Kalau Bapak bicara kayak gitu, kalau orang berpikirnya kayak Bapak, itu banyak orang jadi ateis jadinya sekarang. Oh, enggak, itu lain urusan, Pak. Ya soalnya kan kalau nggak ada utusan yang untuk seluruh dunia, ya orang jadi ateis nanti. Ada, cuman mungkin Anda tidak percaya. Ya betul, saya tidak percaya. Emang betul ya? Itu Dia dia. seluruh dunia. Emang betul dia seluruh dunia? Untuk seluruh dunia? Siapa? Yesus. Siapa? Ya, ini Nabi kami seluruh alam. Bang Dalbo. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini Bang Nabi Dalbo. Muhammad loh. Ya. Ini ada nabi baru nih di Oten ya, Abigail nih. Dia kemarin ngaku Tuhan juga nih. Lanjut Bang Enggak, Dalbo. Pak. Enggak Oke, lanjut. Gimana Ban Alberto? Masalahnya mengapa banyak Islam jadi ateis? Mengapa banyak Islam jadi ateis? Sebagian ya. Sebagian. Ya, itu datanya di mana, Pak? Islam Itu datanya jadi di mana? ateis. Islam jadi ateis. Iya. Emang gak ada ya Islam jadi ateis? Gak ada. Iya, justru saya nanya. Anda kan mempremin nih bahwa banyak Islam jadi ateis. Itu sumber datanya di mana? Ya. Siapa yang ngaku Tuhan di sini? Ini nih.
Siapa? Siapa yang ngaku Tuhan? Siapa? Kamu Tuhan. Bukan. Jadi kamu apa? Saya malaikat. Oh, malaikat. Sudah berapa lama mengalami gangguan jiwa, Pak? Dia masa gangguan, Iya, saya kan nanya. Kau dapat nanti nih kau dapat. Ya nggak apa-apa, dapat itu. Saya tanya sudah berapa lama mengalami gangguan jiwa. Siapa kau panggil kalau kau dapat ini? Takut aku, Om. Takut. Jangankan, Bang jangankan Dalbo, itu, Pak. di foto yang aku tampilin itu ada foto dia juga tuh. Dia minta di nomor 1 katanya. Apa itu? Nah, itu foto dia Bang Dalbo yang nomor 1. Paling atas kiri. Itu dia yang minta itu. Dia yang minta posisinya di nomor 1 katanya. Ya udah, tak simpan di situ. Masih ingat kau Abigail? Lain pasien. Ini aja dia aja dibesarin house. Ini aja malaikat ini satu ini malaikat kecil. Tapi biasanya malaikat itu Pak ganteng-ganteng, kok ini jelek kali ya? Saya Intel, malaikat Intel. Oh malaikat, besarin dia host. Aduh gimana sih host ini, kita mau melihat malaikat ini. Biasanya dalam film itu malaikat itu wah glowing, kok ini burik. Saya malaikat Intel. Iya, biasanya di film-film Pak, malaikat itu wah glowing. Kok ini malaikatnya ini burik, kenapa? Dia bilang saya malaikat Intel. Nah Indomie telur. Gak tahu lah siapa yang jaga si Abigail ya. Ini Kristen juga ya, Kristen kau. Tapi aku bisa kenalan ya sama Pak Abigail. Ya silakan kenalan, sama-sama kurang sehat. Sama-sama, Ya iya, silakan. sama-sama, ya betul. Saya tahu. Betul. Kita mengerti Betul satu sama katanya. lain. Hmm. Dan bahkan cara bicaranya pun udah ketahuan kan. Jadi gini. Tunggu dulu Pak Albar. Cara bicaranya sudah ketahuan, waras apa kagak? Ya orang lain tahu, Bapak tahu lah cara bicaranya seperti apa. Ya lanjut Bang Albar, ini menarik ini. Abigail malaikat dibilang gak waras nama sama Albar ini. Masalah Saya ini. sama kayak saya, tapi cuma saja Masalah saya ini. sama kayak saya, maksud saya itu dia. Cuma saja betul Bapak Saya katakan dapat tahu semua. Kalau saya dapat tahu. Takutlah kami Pak. Mana mungkin kami berani. Saya habisin. Wah, janganlah Pak begitu. Kami ini takut Pak. Ampunilah kami. Kok hidungnya begitu? Kenapa hidungnya Pak? Oh, napas malaikat begitu ya? Nih kalau ada Bang Zainal seru nih, salam 3 jari masuk ke situ tuh. jangan. Ya gimana? Nah, coba Pak. Kau itu semua pengangguran, kok nggak kerja? Lalu kamu kerjamu apa? Saya perusahaan di Freeport. Wah, di Freeport. Menghayal atau nyatanya dia punya kartu gak tuh dia? Kartu apa tuh? punya kartu nggak ya? Betul Pak Albar. Saya Tapi ini Anda ini Kristen ya? Kristen. Terus kenapa? Oh. Tapi masalahnya kok lubang hidungnya ini kempis. Si Kenapa? Albert malu Bang Dalbo. Lari dia. Naikkan lagi Bang Ada Albar. Abigail ini kalau bicara jangan jangan dijelek-jelekin kayak pantat ayam saya lihat kau. Wah. Abigail. Saya kayak tempat bebek. Oh, Nah, itu kan pantat mulutnya kalau bebek katanya. kayak Pak. Pak, iya, sudah Abigail berapa? kayak gitu aja. Sudah berapa menjadi anggota ODJG? Sudah berapa lama? Saya ini punya perusahaan di Freeport.
Iya, saya paham, mengerti aku, abangku, mengerti lah. Gael, masih makan upil nggak? Fotonya aktif terus tutup. Kemarin ditanya resistor sama Ustadz Miftah aja bingung dia. Katanya lulusan elektronik. Jangan diseriusin. Oh iya ya. Terus kerja apa aja di sana, Pak? Oh saya Ya. itu miliaran tiap minggu masuk. Oh, Tulisan. miliaran. Iya miliaran. Apa itu, duit apa daun? Bukan duit, bukan dan tapi emas. Oh, emas. Gimana itu cara hitungnya emas itu Itu miliaran? dinding sama kain yang berada dekat kepalamu kok kayak kain lap ya? Bantal. Oh. Kok tapi kalau saya Coba lihat kalau bantalnya ada banyak pulaunya kayaknya. kalau saya lihat jangan ditutup lah. Ini lagi saya menerawan nih. Boy pakai AC dia ternyata saudara-saudara yang terkasih. Itu rusak. Kamu numpan di mana lagi itu kawan? AC tapi belakang itu pembuangannya kemana ya? Nggak ada Ini pembuangan. dia saya mau nanya. Ini AC kipas. ini kamu numpan di mana lagi? Iya, kemarin nggak ada AC kan? Hidupkan, kencangkan kawan, kencangkan. Oh, panas di Iya. sini. Pakai baterai itu kayaknya. Iya ya. Bentar, aku salfok sama baju yang di belakang tadi. Bisa nggak? Bisa nggak? Apa namanya? Kalau gue. Pemuda Pancasila. Wah, nggak bisa lah. Kamu kan orang kaya. Kami bukan. Kami ini pengangguran, Pak. Wajar lah kalau sadar. Iya, kami sadar, Pak. Saya. Bentar. Ini yang minta permintaan dari tadi Oten apa Islam sih? Siapa sih? Yang rajo-rajo itu. Tunggu dulu, Abang. Kita mainkan dulu ini. Kamu ini sebenarnya betul-betul ya, kalau saya lihat ini mukanya ini betul-betul direktur ini. Iya memang. PT, nama PT-nya pasti PT Angin Ribut ya. Direktur. Tidak, dia punya PT. Nama PT-nya ini pasti PT Angin Ribut. Saya kenal pimpinan perusahaan PT Angin Ribut. Dulu dia punya CP, sekarang naik PT. CP-nya dulu, CP maju mundur. Betul nggak? Saya kenal orang ini viral ini yang pernah calonkan diri ya menjadi presiden. Dia berjanji untuk semua pulau, semua lautan itu dia mau aspal. Ini orangnya. Betul nggak? Jangan bohong. Betul nggak? Sama turun dulu. Janganlah kawan. Gimana ini? Aku baru naik nih, Gel. Janganlah. Mesti kangen nih. Janganlah. Bagaimana tanya turun? Berikanlah waktu kami, ajarilah kami bagaimana caranya untuk menghayal supaya sukses. Kamu turun dulu. Itulah, ajarilah kami. Jangan begitu kawan. Ajarilah kami bagaimana kita menghayal supaya sukses. Bagaimana tanya turun? Turunkan dulu. Jangan turun, ajari dulu kami. Kami juga mau sukses ini. Cara menghayalnya itu gimana itu? Ayo. Gimana tanya turunnya? Jangan turun. Miguel, Masa orang Miguel. kaya nggak tahu turun. Masa orang kaya, aduh gimana sih ini orang kaya satu ini. Saya mau belajar loh cara menghayal yang baik supaya kita sukses. Abang, jangan gitulah, masa mau turun abang? Belum memberikan pelajaran kepada kami, ajarilah kami. Gimana ini? Gimana itu caranya Pak? Nyari-nyari tombol. Oh, ketemu juga. Nyari-nyari tombol. Ya Allah. Lanjut dulu, saya mau makan dulu saya. Mandalbo. Orang begitu jangan diseriusin. Oh, Mandalbo.
Dia itu pemuda Pancasila loh Bang Dalbo. Enggak ada, saya enggak masuk ke ranah itu. Saya hanya mau tahu bagaimana caranya menghayal supaya sukses. Kalau menghayal aja dapat uang Bang. Kayak menghayal aja dapat Menghayal sukses aja kita. dapat uang. Enak betul ya. Baru aja kemarin ya Bang Singa gua tanyain si Abigail kemana. Muncul hari ini ya. Iya, kangen juga ya. Ya. Ijo abang Islam Kristen? Ijo abang? Udah naik, ditegur diam. Paramida Islam Kristen? Paramida? Oh, rusak HP-nya. Ya, yang mau naik ini ada kursi 2. Usahakan yang minta naik ini Kristen ya. Nanti kita mau diskusi sama Oten, kalau kita semua di atas Islam semua, nanti jatuhnya ngerumpi kita, nanti malah ngocok arisan kita nanti. Makan dulu saya ya. Ya lanjut Bang Dalbo. Ya teman-teman Kristen silakan ajukan permintaan.